Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doanya dimulai. yang dilarang di dalam Al-Quran dan di hadis. Nah, jadi minggu lalu kan kita membahas masalah makanan yang haram. Jadi sekarang kita masuk di materi
menyebabkan rasa penasaran yang tinggi. Begitu juga dengan makanan yang haram. Kalian kan tahu kisahnya dari siapa? Nabi yang dikeluarkan dari surga itu Nabi Adam. Jadi itu jadi makanan yang haram itu kalian jangan sama sekali untuk menunjukkan rasa penasaran. Begitulah kisah Nabi Adam, karena ini rasa penasarannya dengan buah kuldi yang nyata-nyatanya sudah ditanya bahwa buah kuldi itu adalah makanan yang haram. Tetapi karena adanya rasa ingin penasaran, terus penasaran, maka dikeluarkanlah dari surga. Jadi saya kira agar semua tahu ini kisahnya. Jadi begitu makanan yang haram. Sekarang kita masuk ke minuman yang halal. Adapun tujuannya ini adalah melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian minuman yang halal dengan benar. Jadi tujuan kita dalam pembelajaran minuman yang halal ini, kalian ini semua harus dan wajib mengetahui pengertiannya minuman yang halal. Ini yang pertama. Terus yang
air. Jadi kita lihatkan Cina. Terus yang kedua, minuman yang airnya bercampur dengan benda lain yang halal seperti susu, kopi, teh, dan lain-lain. Jadi ada air, kemudian itu air bersih tercampur dengan kopi, susu, maka akan berubah warna, tetapi tetap dihalalkan untuk diminum. Yang ketiga, minuman yang melalui proses kimia, contohnya minuman bersoda seperti Sprite, Coca-Cola, Fanta, dan lain-lain. Jadi itu semua minuman yang halal. Dan selanjutnya, air yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan, seperti arak yang berubah menjadi ingat itu arak kan haram. Toh? Haram tapi karena diolah sehingga menjadi cuka, maka dihalalkan. Jadi cuka, kalian tahu cuka kan? Siapa yang minum cuka? Siapa yang minum cuka? Jadi cuka kan biasanya kasih sama dengan bakso. Air bukan berupa benda najis atau terkena najis. Dan yang terjadi maksud ini adalah ada air. Kalau air kan biasanya ada cucian di dalam dasar. Jadi bukan sudah termasuk air apa? Air bukan najis. Air yang suci yang didapat dengan cara yang dapat dilakukan agar kita terbiasa mengkonsumsi minuman halal. Pertama, membeli minuman dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin penjualan. Apabila membeli minuman, hendaknya membeli di tempat orang muslim. Jadi ingat ini kan? Jadi membeli di tempat orang muslim. Dan walaupun sebenarnya membeli di tempat orang muslim, kita kan tahu bahwa inilah jenis minuman yang halal, ini jenis minuman yang halal. Otomatis kalau misalnya ada botol minuman yang ada gambar babinya di situ kan kalian sudah tahu bahwa ini adalah minuman yang halal. Tapi kan yang sudah familiar bagi kita itu seperti soda, Sprite dan lain sebagainya kan sudah fine aja walaupun kita membelinya di penjual non muslim. Mendapatkan minuman dengan cara yang baik, tidak mencuri dan tidak merampas milik orang lain. Ini tadi yang saya maksud bahwa walaupun minuman itu halal, walaupun minuman itu zatnya halal, tetapi cara mendapatkannya haram. Tetap juga minuman itu haram. Karena kenapa? Iya kan cara mendapatkannya seperti tadi kayak Sprite. Sprite kan kalian ke koperasi misalnya dengan jalan mau beli, tapi karena itu kan Sprite halal untuk diminum, tapi karena ada niat jelek sehingga karena kebetulan di koperasi ini tidak ada orang, bisa aja deh Sprite langsung diminum. Jadi itu kan cara mendapatkannya haram. Jadi tetap minuman yang awalnya halal karena cara mendapatkannya ini tidak benar, maka minuman itu termasuk haram. Membeli minuman dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan tidak dari hasil mencuri. Jadi sama di tadi ini menghindari minum-minuman yang telah ada dalil yang
bagi kelompok diskusi, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan masing-masing kalian punya apa namanya masalah. Jadi yang pertama, untuk kelompok pertama, kalian bisa diskusikan dengan temannya pengertian daripada minuman yang halal. Kemudian ini untuk kelompok 2,
Jadi untuk lebih memahami terkait ini materi, saya kasih evaluasi, silahkan dikerja sendiri-sendiri. Saya mau tahu sampai di mana pemahaman kalian. Tadi ini kan kerja kelompok, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi sekarang saya melihat sampai di mana pemahamannya Nur Baiti terkait minuman halal, pemahamannya Raihan Zakwa, Nabi Aslam dan semuanya. Jadi makanya saya bagi evaluasinya. Minuman halal adalah minuman yang diperbolehkan untuk diminum dan tidak dilarang oleh agama. Kemudian dari kelompok 2, kesimpulan dari materi kita yang dipelajari pada hari ini. Oke. Kita minuman halal. Ya, jadi kelompok 1 coba. Minuman yang halal adalah suatu minuman yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diminum. Oke, jadi itu. Jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah tadi tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, adik-adik sekalian mengetahui apa itu pengertian daripada minuman yang halal. Jelas kalian sudah tahu bahwa minuman halal itu adalah segala air, segala sesuatu minuman yang halal itu adalah diperbolehkan untuk diminum oleh Allah Subhanahu wa taala. Minuman yang halal, cara mendapatkannya itu bagaimana, seperti apa itu minuman halal, dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Jadi jangan sampai itu tadi saya bilang bahwa hindari rasa penasaran kalian terhadap sesuatu, baik itu datangnya dari kebaikan maupun lebih-lebih daripada dia dalam bentuk kejelekan. Jadi sama tadi saya kasih contoh itu bahwa seperti Sprite apa dan sebagainya, kalau ke
kasih jalan-jalan kebetulan karena tidak ada penjaganya, ada niat, jadi makanya minuman yang kalian ambil itu menjadi haram. Tetapi awalnya dia adalah minuman yang halal. Tapi karena cara mendapatkannya itu haram, jadi makanya minuman itu menjadi haram. Jadi adik-adik sekalian, dimanapun kita berada, dimanapun di pondok, di sekolah, di rumah, di masyarakat, kalian ini jangan ada pikiran yang jelek terkait makanan, minuman. Karena kenapa? Makanan dan minuman itu apabila masuk ke dalam tubuh kita itu kan menjadi apa? Menjadi